Di sebelah kanan saya ini adalah Bapak Kapolres Luwu. Ada giveaway dari saya nanti. Ini penting kalau Danik Danul ini penting. Bukan perintah. Ini sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala dan mewakili masyarakat. Dan Kampung Pak De, podcast Fazlu. Ngobrol yuk. Jadi selamat sore teman-teman semua. Mohon izin Pak. Ini pertama kalinya saya melakukan kegiatan podcast. Cuman kenapa saya harus lakukan? Karena saya merasa menjadi wajib untuk mengambil bagian, menyerap semua informasi tentang pelaksanaan dan keterbukaan apa saja yang dibuat di Kabupaten Luwu. Nah, karena ini pertama dan menyangkut COVID, pas lagi parah-parahnya, apalagi di tahun 2021 ini mengalami peningkatan di Kabupaten Luwu, tetapi negara juga sedang berjuang untuk meredam penyebaran COVID yang kian meningkat. Ya. Jadi yang pertama sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Kayaknya saya harus memperkenalkan diri. Beliau ini YouTuber baru kalau dibilang. Kepala desa saya, karena wilayah Polres ini ada di Desa Senga Selatan, Pak Desa saya. Terus kemudian kita juga sebelum podcast ini ini untuk menjadi pengetahuan kita semuanya. Kenapa kok kita tidak pakai masker? Kita bahas seperti slow seperti ini podcastnya. Karena tadi sebelum masuk sini kita sudah rapid dulu. Terus kemudian alhamdulillah kami atau saya sudah 2 kali vaksin, Mas Angga juga sudah 2 kali vaksin untuk kita ketahui bersama itu. Jadi pertanyaan tadi yang pertama apa Mas? Yang pertama nih Pak, khusus untuk di Kabupaten Luwu, langkah apa yang Bapak sudah ambil mulai dari awal? Oke. Kita kan sama-sama tahu sebenarnya bahwa kunci sukses untuk melawan COVID ini dari beberapa bahan bacaan, kemudian yang saya lihat di negara-negara lain ya. Khususnya kemarin saya jujur ngiri sekali lihat Euro 2020 ya. 2021. Pelaksanaan 2021 tapi itu tetap namanya Euro 2020. Italia menang ya Pak? Italia jagoan saya itu. Itu mereka sudah sepertinya bisa berdamai dengan COVID. Artinya mereka sudah bisa nonton rame-rame, bisa nggak pakai masker, ya nampak sekali euforia kehidupan normalnya. Sama juga pada saat saya nonton di TV, bukan ke London sana, nonton Wimbledon juga sama, tenis itu juga seperti itu. Artinya apa? Begitu saya telusuri, kenapa kok mereka sudah sekarang ini bisa nggak pakai masker, bisa slow, santai. Ternyata pada saat menghadapi awal pandemi, masyarakat di sana nurut sekali dengan apa yang dihimbau oleh pemerintah. Mereka betul-betul disiplin menerapkan protokol kesehatan. Artinya mereka bahkan mereka pada saat pemerintahnya melaksanakan lockdown betul-betul diterapkan lockdown. Mendisiplinkan diri Pak ya? Mendisiplinkan diri. Artinya sebenarnya pemerintah kebijakan apapun dari pemerintah yang kalau pemerintah kita menerapkan PSBB, sementara kita di masyarakat kita masih banyak yang termakan isu-isu atau pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya konspirasi tentang COVID, bahwa COVID ini beginilah, begitu dan sebagainya, yang membuat masyarakat kita bingung dan akhirnya telan mentah-mentah itu. Jadi mereka menganggap tidak ada apa-apa ini. Nah, sementara bagi masyarakat yang atau orang-orang kita yang sudah pernah mengalami nggak enaknya kena, wah itu berusaha juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lain, tapi ya imbangannya masih sangat kuat. Berita negatifnya dibanding tingkat kepercayaan masyarakatnya. Mungkin karena lebih banyak
nonton berita-berita. Ya sebaran hoaxnya masif sekali, Mas. Padahal tetangga sendiri ada yang kena tapi masih nggak dipercaya. Ya, Gitu. artinya apa? Disiplin masyarakat tentang protokol kesehatan ini itu salah satu kunci. Terus kemudian kalau kita lihat lagi, kunci yang kedua ternyata vaksin. Saya membaca salah satu literatur dari Prof. Agung, seorang dokter di Semarang. Dia menyampaikan bahwa sebenarnya kekebalan tubuh kita itu atau vaksin yang diberikan ke tubuh kita ini itu ada apa istilahnya dua. Ini bukan bidang saya tapi untuk pengetahuan kita semuanya ya. Ada dua, satunya adalah imunitas tubuh kita yang sifatnya bagian penanda. Kalau di polisi intelnya lah. Ini siapa ini yang mau masuk? Seperti apa perlengkapannya, kekuatannya, musuh kita ini, benda asing ini apa? Ini penanda. Terus yang kedua, dari penanda ini disiapkanlah pasukannya. Pasukannya ya imunitas kita itu. Nah, karena COVID ini hal yang baru, penanda ini belum siap. Kita menyerang tubuh kita itu berusaha menyerang dengan belum persiapan apa-apa ya banyak yang kalah. Tapi dengan vaksin ini tubuh kita ini sudah disiapkan. Oh ini loh benda asing yang masuk itu seperti ini, perlengkapannya ini, kekuatannya ini. Artinya tubuh kita menyiapkan itu. Itu literasi kesimpulan saya tentang vaksin itu. Jadi bukan kita memasukkan obat tentang apa, tapi membuat tubuh kita itu mampu mengobati diri sendiri dengan menyiapkan nanti istilahnya menyiapkan pasukan penyerangnya. Itu bahasa gampangnya seperti itu. Dari dua hal ini kita harus sinergi baik vaksin maupun protokol kesehatan. Saya mencoba melakukan analisa terkait dengan khususnya kalau protokol kesehatan, alhamdulillah di Luwu ini kalau saya bilang 50-50 lah antara masyarakat kita yang yang nggak nurut dengan masyarakat kita yang nurut atau taat dengan protokol kesehatan. Analisa saya mereka yang tidak nurut itu kalau di sini, kalau di Luwu ini karena bosan, terus karena merasa nggak enak pakai masker kemana-mana, terus nafas terganggu, aktivitas. Nah, terus mereka juga karena pandemi ini panjang, terus mereka juga merasa ya istilahnya kok seperti ini ya. Kapan selesai? Risau lah itu. Tapi untuk vaksinasi sendiri saya coba membuat analisa. Ini saya tuangkan Mas analisa saya itu di bentuk presentasi. Bahwa saat ini vaksin yang kita lakukan untuk di Luwu ini masih sifatnya nyebar. Kalau orang Jawa bilang, karena saya orang Jawa, kebiah-uyah, nggak jelas sasarannya kemana. Nah kita nanti akan mencoba untuk vaksin itu. Jadi kita mencoba koordinasi. Memang vaksin ini tidak hanya tugasnya dari Dinas Kesehatan, tapi memang tugas kita bersama. Mas Angga sebagai aparatur pemerintah desa di tingkat terbawah, terus kemudian kami di Polri, rekan-rekan TNI, kemudian dari Badan Bencana, dari Kesehatan khususnya, ini harus sinergi, harus betul-betul kompak. Nah, saya pengen mencoba nanti istilah saya vaksin proaktif. Iya, vaksin proaktif. Dengan sasaran adalah kita fokus dalam 1 minggu 1 desa. Di sini ada 22 kecamatan. Seminggu itu paling cepat atau paling lambat? Paling lambat. Kita upayakan paling lambat. Memang nanti akan ada kendala, nanti saya sampaikan. Jadi di sini ada 22 kecamatan Mas ya. Siapa? Dari 22 kecamatan tentunya ada 22 puskesmas. 22 puskesmas ini dalam waktu 1 minggu semua mereka bergerak di desa masing-masing. Jadi kita pilih satu kecamatan ini satu desa dalam 1 minggu. Istilahnya kita proaktif, tim
vaksinator, kemudian dibantu Polri, dibantu TNI, dibantu BPBD dan aparat desa terkait, itu fokus ke satu desa ini dalam 1 minggu untuk menyelesaikan vaksin di desa itu minimalnya 85%, minimalnya kita upayakan 85%. Imbangannya adalah prokes tadi, sambil kita vaksin 1 minggu, TNI Polri-nya, kemudian kita semua aparat desanya, kita fokus ke ngasih masyarakat pencerahan tentang informasi yang benar tentang penanganan COVID, prokesnya dan sebagainya. Jadi tetap dua itu seimbang. Nah, kenapa kok saya menganalisa coba membuat program seperti itu? Karena kalau sifatnya tadi yang saya bilang kebiayaan, atau kita asal menyebarkan masyarakat yang datang apa semua. Artinya begini, saya kebetulan kalau saya dengan Angga kan kita tahu, kita sudah sama-sama vaksin, nyaman kita komunikasi. Tapi kalau masyarakat kampung itu si A sudah vaksin, tetangganya belum, yang sana sudah, yang sana belum. Nah, sekarang ini vaksin di Kabupaten Lu baru 19%. Artinya orang yang punya imun tubuh lebih kuat itu masih sangat minim dibandingkan dengan yang 81% yang belum vaksin. Artinya mereka kemana-mana juga yang dihadapi orang-orang yang belum jelas statusnya, apakah dia positif, terkonfirmasi dan sebagainya tidak jelas. Nah, kalau kita lokalisir satu desa ini semuanya hijau, artinya hijau itu maksud saya sudah vaksin, itu mereka kan lebih leluasa. Sama halnya Inggris. Satu negara sekarang sudah ada. Kita perkecil ini sampai ke level desa. Kenapa? Karena kemampuan kita ya 3 desa ini. Dan yang paling rentan di tingkat desa. Ya, desa pun nanti yang kita pilih, desa A akan menjadi yang pertama, itu prioritas. Prioritas dalam artian kita juga perlu kajian. Kenapa kok desa ini dulu kan? Yang pertama karena desa ini mobilitasnya tinggi, pinggir jalan, terus kemudian dekat pasar, dekat anak-anak sekolah yang pusat pertokoan, perbelanjaan, terus kemudian desa ini mungkin lumbung pangan dan sebagainya. Jadi prioritas pertimbangan kenapa desa ini didulukan ya seperti itu. Itu salah satu contohnya. Nah, kan berarti begini Pak, dengan program yang Bapak bawa ini kan berarti lebih banyak juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, saya juga ini sebagai pemerintah desa juga beberapa kali mendapatkan pertanyaan dari masyarakat saya sendiri bahwa kok vaksin ini sifatnya wajib ya, terus kemudian kok seperti bahwa diharuskan dan kok banyak koknya semacam. Terus kalau misalkan kita sudah vaksin, bagaimana nanti kami berkegiatan di desa? Yang kedua, kenapa warga saya juga biasa nanya, kita kok tidak ada sosialisasi yang mana boleh divaksin, yang mana tidak boleh divaksin. Jadi itu mungkin mohon izin Pak, Bapak bisa jelasin itu. Iya. Jadi begini, inilah sebenarnya tugas kita bersama yang saya bilang. Tujuan dari pelaksanaan vaksin itu adalah memperoleh herd immunity. Yang dimaksud herd immunity itu apa sih? Imunitas atau kekebalan yang massal, yang masif. Kalau suatu komunitas ini di atas 85% atau 80% atau 90% yang ditetapkan oleh pemerintah atau dinas terkait yang lebih berkompeten kedokteran dalam artian itu sudah sudah banyak yang divaksin, artinya itu tadi kita yang orang awamnya bilang, oh saya ke sana enak, teman saya udah vaksin, saya jalan ke sini enak, ini sudah vaksin, nyaman. Artinya herd immunity-nya akan meningkat. Terus rasa nyaman ini juga akan menimbulkan nanti gak khawatir, kemudian gak takut lagi. Artinya imun kita juga naik. Nah, itulah yang kita minta kenapa wajib.
dengan siapa-siapa yang sekarang ini divaksin itu sudah mulai anak umur 12 tahun sampai dengan di atas terhingga artinya sampai dengan lansia. Yang tidak boleh Pak. Yang tidak boleh sementara ini yang punya komorbid, yang punya penyakit bawaan, penyakit kronis, terus kemudian anak di bawah 12 tahun itu belum boleh untuk Anak usia di bawah 12 tahun. Iya. Jadi kita dengar sama-sama batasnya 12 tahun ke anak atas. usia di bawah 12 tahun sampai usia Sampai lansia. sampai lansia. Dengan satu persyaratan lagi tidak punya penyakit bawaan. Alhamdulillah juga selama pelaksanaan vaksin di Kabupaten Luwu ini yang sudah divaksin tidak ada yang terus setelah itu fatal atau apa. Alhamdulillahnya sehat-sehat semuanya. Ya kalau Yang tadi saya sampaikan ada satu kendala sebenarnya. Kendala kalau kita mau pelaksanaan vaksin yang proaktif, kita datang ke desa ya Mas ya. vaksinasi masuk desa. Iya. Itu kendalanya ketersediaan vaksin. Jadi nanti kita mohon supaya Dinas Kesehatan mungkin melalui Pak Bupati juga untuk pengiriman atau kita minta supaya distribusi vaksin dari provinsi ke Bisa lebih Luwu ini bisa lebih dengan jaminan apa? Artinya para Kapuskesmas didampingi oleh Kapolsek itu harus membuat perencanaan pelaksanaan vaksin desa mana jumlahnya sekian, jaminan bahwa 1 minggu selesai. Artinya inilah yang saya bilang kerja bersama kita. Tapi target berapa lama Pak? Dengan ini kan salah satu terobosan baru dan saya anggap sebagai pemerintah juga merasa bahwa ini mungkin bagian daripada solusi yang terbaik dari yang terbaiknya dengan membuat program vaksinasi masuk desa. Tetapi untuk jangka waktu itu mengelilingi 207 desa di Kabupaten Luwu dengan 20 kelurahan dan 22 kecamatan itu butuh waktu berapa lama Pak kira-kira? Kalau ini Karena kan mohon maaf Pak, kami ini kan saya juga kadang-kadang mewakili, bukan kadang-kadang lagi ya, saya mewakili juga masyarakat, mungkin agak merasa cukup agak keberatan dengan terlalu lamanya pembatasan ini Pak, karena aktivitas ekonomi. Sama. Jadi kita juga pengennya bebas. Kita bilang tadi kita pengennya segera lah bisa berdamai. Artinya apa kalau di luar negeri yang saya bilang tadi kayak sudah nggak ada apa-apa lagi, sudah hidup normal saja mereka. Yang penting masyarakat ini mau mendengarkan apa arahan pemerintah. Yang itu tadi Mas. Jadi tentang berapa lamanya kalau kita modelnya vaksin ini kita laksanakan 1 minggu 1 desa, kita bisa ngukur waktunya. Anggap saja kecamatan A, saya kasih contoh kecamatan yang paling banyak desanya itu di sini kecamatan Buah ya. Buah itu ada 15 desa. Artinya kalau 15 ya? 14 desa. Artinya kalau satu desa 1 minggu dalam waktu dibagi saja 14 minggu berarti. Dibagi 4 ya. Bagi 4. Ya kan 4 minggu kan 1 bulan. Berarti berapa? 3 bulan tambah 2 minggu. 3 bulan 2 minggu untuk menyelesaikan satu kecamatan. Satu kecamatan itu yang dengan jumlah paling tinggi. Sedangkan kalau misalkan seperti di kecamatan Pilopa ini, Suli Barat misalkan. Suli Barat kan sedikit. Cuman berapa ya? Jumlah masyarakatnya di sana 7 mungkin ya, 7 desa ya. 5 ribuan Pak. Iya. Kita sudah tidak melihat jumlah masyarakatnya per desa, tapi target kita target desa saja. Jumlah desanya 7 berarti kan 2 bulan nggak ada. Selesai. Istilahnya barang ini aman sudah. Artinya satu kecamatan kalau yang awalnya satu desa hijau dapat 2 minggu, 2 desa hijau di satu kecamatan. 3 minggu, 3 desa, 4 desa dan seterusnya. Berarti kurang lebih akhir tahun Insya Allah bisa selesai Pak. Nah, Insya Allah. Karena Sekali lagi tinggal tergantung itu Mas ketersediaan vaksin. karena sebenarnya ini ada sedikit problem juga buat saya nih Pak. Karena ini kan menyangkut dengan
pilkada serentak Oke. yang akan dilaksanakan di November ya? satu desa. Iya, tanggal 24 November. Nah, kecenderungannya saya merasa bahwa program-program dari gugus tugas Kabupaten Luwu itu justru malah kontradiktif apabila dilaksanakan pilkada serentak di 91 desa. Iya. Nah, pendapat Bapak sendiri seperti apa? Kita sekarang punya waktu, sekarang November. Oke, ini tahap persiapan di bulan Juli ini ya. Iya, Bapak. Agustus, September, Oktober, 3 bulan kita. Kalau satu desa satu kecamatan terbanyak saja itu bisa selesai dengan catatan vaksinnya tersedia, November bisa kelar sebenarnya. Diimbangi dengan prokes. Artinya Luwu ini sebenarnya di bulan November sudah bisa hijau. Tapi begini, Pak. Itu tadi kadang-kadang kalau apalagi bicara masalah pemilihan kepala desa ya, Pak ya. Rata-rata warga di luar dari desa itu yang ikut berpartisipasi, ingin meramaikan. Justru itu saya cenderung khawatir. Kita kan 91 desa. Iya, Pak. Nah, sementara di Kabupaten Luwu ini ada 207 desa ditambah 20 kelurahan. Jadi seluruhnya itu sebenarnya di bulan November sudah bisa selesai. Apalagi contohnya nanti kecamatan atau puskesmas Suli yang hanya 7 desa tadi, begitu selesai di kecamatan Suli, masa sih dia diam saja? Masa nggak mau diminta bantuan sama Suli Barat? Nah, seperti itu. Artinya kalau kita rata-rata 227 dibagi 4 minggu, dibagi 10 kecamatan atau dibagi 22 kecamatan, itu ketemu hasilnya. Berarti ada kecenderungan bahwa mungkin kita sama-sama sepakat untuk melakukan penundaan dulu karena ada masa penetrasi pastinya dalam proses penyelesaian vaksin itu. Ya, artinya begini Mas. Minimalnya itu tadi yang saya bilang dalam waktu 4 bulan ini, kalau sekali lagi ketersediaan vaksinnya ada, itu vaksin tahap pertama. Catatan ya, ini vaksin tahap pertama. Kita bisa menambahkan waktu sampai bulan 1, bulan 2. Ya, selesaikan sampai dengan vaksin tahap keduanya. Nah, di situ kita bisa baru istilahnya benar-benar clear, benar-benar nyaman. Saya tidak menyarankan apapun belum, karena itu kalau masalah penundaan pelaksanaan pilkada ini juga perlu kajian. Dari dinas terkait nanti bagaimana, dari mungkin dari teman-teman DPR nanti bagaimana pertimbangan khususnya karena yang calon ini kan otomatis berhenti ya. Iya. Stop masa jabatan, kemudian sudah tidak bisa beraktivitas lagi sampai di bulan sampai November itu. Sampai November. Artinya kalau ada penundaan kan harus ada penggantinya dan sebagainya. Nah, ini perlu pertimbangan dan kajian betul-betul. Nanti mungkin akan ada pertemuan ataupun perlu kita bahas khusus terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan nanti sekali lagi yang terpenting adalah dua sisi ini dulu, masalah prokes dengan masalah vaksin ini. Mari kita dukung sama-sama dua hal ini sehingga kita semakin cepat, semakin disiplin, insya Allah semakin kita akan bisa melewati pandemi COVID-19. Amin. Ya, mungkin kalau untuk seputaran itu saya sudah sangat banyak mendapatkan jawaban gitu. Yang pasti gini Mas, tentang PPKM Mikro sekarang. Saya mau tanya sekarang ini, saya balik tanya. Di Sengal Selatan pernah ada yang terkonfirmasi COVID Mas ya? Ini kita yang diwawancara balik. Enggak diwawancara, cuma ini kan biar masyarakatnya tahu, biar kita juga paham PPKM Mikro di Sengal Selatan. Kalau mau jujur enggak berani saya kalau bohong. Berseragam di depan saya bohong. Kalau mau jujur sih ada Pak. Ya, tetapi waktu menghadapi warganya ada yang dinyatakan positif, sempat
kena serangan panik. Oke. Sempat saya ini kan di Sengkang Selatan ini Pak mengurusi 3.640 masyarakat. Secara otomatis yang saya antisipasi dan khawatirkan karena kegiatan warga saya di Sengkang Selatan itu mayoritas nelayan. Nah, sehingga interaksinya bisa lebih cepat. Nah, cuman karena saya yakin bahwa virus ini juga bisa tidak terlalu menekan karena tingkat kebahagiaannya warga itu juga bagus, maka saya berupaya untuk tidak mencoba panik dan atau membuat panik warga ya. Nah, cuman langkah-langkah yang saya ambil dari awal itu yang pertama kali di Sengkang Selatan lakukan adalah menyediakan tempat karantina mandiri. Oke, isoman. Tempat isoman. Yang mereka isomannya di mana? Waktu awal-awal tuh yang masih datang dari luar daerah pulang kampung isomannya di sekolah Pak. Oke, kita siapkan sekolah untuk isoman. Yang sekarang ini sekarang mereka di rumah. Tetapi tugas saya sebagai pemerintah desa memastikan semua kebutuhan yang isolasi mandiri itu terpenuhi. Saya lebih detail tanyanya ya. Misalkan si A ini laki-laki sudah berkeluarga, dia terkonfirmasi positif. Terus kemudian dia isoman di rumah. Nah ini istrinya, anaknya ini kemana? Istri anaknya juga tidak apa-apa di situ. Nggak ditampung sama ada tetangga atau saudaranya. Tidak, karena itu tadi Pak. Kami menganggap bahwa ini adalah proses untuk pemulihan, sehingga yang kami khawatirkan manakala seumpamanya suami istri ada salah satu dari suaminya atau istrinya yang terpapar, lantas mereka dipisahkan, penyebaran itu bisa. Oke, artinya kalau di Sengkang Selatan mereka saling mendukung, saling menguatkan. Mungkin mereka isomannya ya cukup di kamarnya atau apa. Karena tetap menjaga tingkat kebahagiaannya agar tidak kontak, ya membatasi kontak langsungnya ya. Terus kemudian penerapannya setelah kami tahu itu, kami langsung justru warga-warga di sekitar kami arahkan untuk tidak dulu berada pada lingkungan rumahnya. Tetapi perhatian pemerintah itu tetap berjalan. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan yang tetangganya ikut ngawasi nggak? Tetangganya ngawasi. Tetangganya semua berpartisipasi Pak. Sampai namanya karena di kampung ini masih gerakan gotong royong sama ibah itu tinggi. Mereka saling mengisi. Ganti-gantian, ada yang bawain beras, ada yang bawain telur, ada yang bawain ini. Pertanyaan berikutnya pertanyaan terakhir. Kalau ada warga atau pendatang, contohnya misalkan kan kita di Sengkang Selatan ini juga banyak saudara-saudara kita yang kerjanya di luar, baik itu pelaut, terus kemudian kerja di Makassar, di tempat-tempat lain. Nah dia kalau pulang, warga kita ngapain? Mereka desa ngapain? Yes. Kalau saya langsung jawab, ini agak menekan. Jadi kan contoh saya ambil ipar saya Pak. Ya. Nah, ipar saya ini kan pelaut. Nah, ipar saya ini dari Abu Dhabi itu sudah melalui proses pemeriksaan, terus kemudian tiba di Jakarta, dia di karantina selama 14 hari. Habis itu dia tiba lagi di Makassar, dia melakukan tes kesehatan lagi, dan sampai dulu kami tetap melakukan pemeriksaan kesehatan dan menganjurkan ipar saya itu untuk isolasi mandiri. Karena ternyata saya kemarin gini, waktu saya ke rumah sakit ketemu sama direktur rumah sakit bawa anak saya. Saya sempat nanya-nanya sedikit tentang ini gimana kalau misalkan semua yang positif itu dibawa ke rumah sakit. Pernyataan Pak Direktur Rumah Sakit ini membuat saya cukup setuju dengan tindakan beliau bahwa yang kita juga harus pikirkan ini tingkat stres warga, tingkat stres masyarakat, tingkat stres pasien agar tidak mengalami peningkatan yang luar biasa.
Sehingga Artinya gini ya, salah satu mengantisipasi juga itu membuat dia sudah dinyatakan positif di rumah sakit, ketemunya sama orang yang pakai APD terus, Yes, tambah stres. tambah stres, Pak. Di rumah sakit pun juga ada jangka waktunya ternyata, Pak. 3 hari dilakukan karantina atau isolasi mandiri di sana kan suasana juga berbeda. Apalagi kalau tinggal sendiri, jauh dari keluarga, terus serba hati-hati. Ambulan, Iya, Pak. sama tambah drop ya. Iya, Pak. Jadi seakan-akan mereka ini jadi kurang semangat untuk beraktivitas. Nah, ini salah satu indikasi yang menurut saya gejala-gejala yang bisa menimbulkan peningkatan COVID ini bisa lebih cepat. Oke. Tapi saya izin, Pak. Kalau penerapan yang vaksinasi saat vaksinasi masuk desa itu, saya minta tolong Pak, Sengak Selatan kan mungkin bisa duluan. Iya, makanya itu nanti kajiannya apa namanya dari tim dinas terkait, kemudian kami dinas kesehatan, semua aspek akan dikaji. Siap. Kalau Sengak Selatan ini mungkin tempat kenapa didahulukan Sengak Selatan nanti bukan karena kita di bawah wawancara, tapi maksudnya begini, ya itu tadi dengan kenapa diprioritaskan itu kan alasan-alasan kajian. Dari segi letak wilayah, saya juga merasa mungkin bisa jadi prioritas karena desa saya pas di tengah kota. Terus kemudian jumlah padat penduduk dan aktivitas warga. Ya, itu sudah masuk kajian kita. Mohon doanya saja, mudah-mudahan ketersediaan kesiapan vaksin yang kita ajukan ke pemerintah provinsi segera bisa sesuai dengan harapan kita. Saya juga berdoa mudah-mudahan Bapak sehat terus. Amin, sama-sama. Kemudian berjuangnya karena ini juga kadang-kadang menjadi problem kita di masyarakat. Perjuangan tim gugus atau para relawan COVID ini kadang-kadang juga dilihat sebelah mata. Karena itu tadi mungkin warga juga merasa ada keputusasaan warga dalam melakukan penanganan. Nah, mudah-mudahan ini vaksinasi masuk desa ini menjadi solusi yang luar biasa dan bisa menjadi role model untuk pelaksanaan vaksinasi di lintas kabupaten. Agar pemerataan, karena saya lihat tadi dari beberapa data itu metode lama yang kita gunakan tidak efektif dan dengan metode baru ini kita bisa mengukur persentase jumlah warga atau sudah bisa menentukan apakah ini ada zona hijau atau zona merah. Bisa menjadi zona hijau atau tetap menjadi zona merah. Jadi ada variabel itu dan itu cukup luar biasa, Pak, dan saya anggap ini sebuah inovasi dari gugus tugas. COVID-19 yang diperkersai oleh Bapak Kapolres Luwu dan sebelumnya tadi karena mukadimahnya masih agak kaku, saya memperkenalkan diri ulang. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah Bapak Kapolres Luwu, Bapak AKBP Fajar Dani Susanto, SIKMH, YouTuber juga. Nah, jangan lupa subscribe channel beliau Danik Danol 77. Ada di sini Sini pokoknya ada di sini, Pak. Nah, kalau mau lihat konten-konten edukatif sama konten-konten menarik seputaran Kabupaten Luwu, subscribe channel bukan Pak Danik Danol dulu. Kalau mau lihat seputaran desa, subscribe Kampung Pak. Jadi channelnya Desa Sengak Selatan itu Kampung Pak. Kampung Pak ini hampir semua untuk desa, Pak. Jadi semua desa ternaungi di Kampung Pak. Nah, sama channel YouTube saya Arfan Basmin gitu. Nah, beliau selain Kapolres, beliau juga adalah ketua harian gugus tugas COVID-19 Kabupaten Luwu dan yang bikin saya jadi YouTuber ya beliau ini. Ya mudah-mudahan ini melalui itu karena di masa pandemi kan anak-anak kita, adik-adik kita, anak muda kita banyak yang nonton YouTube. Kita manfaatkan untuk mengedukasi. Pak. Dan mudah-mudahan ini sudah menjadi jawaban yang sangat jelas bisa disebarkan ke masyarakat. Menjadi informasi. Saya tambah himbauan sedikit ya, boleh ya. Siap, Pak. Tadi malam itu saya melaksanakan operasi justisi pada masyarakat. Syukur alhamdulillah tempat kita ini sekarang baru sebatas menerapkan PPKM mikro, belum ditetapkan sebagai PPKM mikro darurat.
Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, kita tidak ingin masyarakat itu juga yang berdagang khususnya itu jadi istilahnya periuknya mati, kita tidak ingin. Tapi ayo kita bekerja sama. Silahkan buka sampai dengan jam 8 melayani dengan protokol kesehatan. Jaga jarak, terus kemudian wajibkan pengunjungnya cuci tangan dan sebagainya. Karena apa? Satu sisi kita ingin dapat untung pedagang kita, di sisi lain kita juga melayani pelanggan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi kita juga ingin pelanggan kita aman. Dan saya rasakan itu tadi malam, Pak. Saya lagi makan sari laut sama istri. Yang penjualnya itu bilang, Pak, ini ayam terakhir ya. Soalnya udah jam 8 dan mereka menjelaskan dengan senang hati. Jadi itu masyarakat kita yang alhamdulillah ada yang beberapa sudah banyak, 90% sudah nurut. Tadi malam ada 2 yang masih agak perlu kita berikan penjelasan. Ini waktunya saya berikan penjelasan. Kita tidak jam 8 itu tidak terus tutup, tidak, tapi jam 8 jangan melayani lagi yang sifatnya dia makan di tempat nongkrong, tapi take away. Kalau bahasa luwuhnya take away ya. Nah, itu bahasa luwuhnya. Kalau bahasa tempat saya bungkus. Nah, cukup dibungkus dibawa. Bahasa luwuhnya delivery order. Nah, itu seharusnya seperti itu, Mas. Ini perlu kita pahami. Jadi kita tidak mematikan, termasuk yang di mana Simpur Siang itu kan ramai pedagang-pedagang kita. Saya sampaikan tadi malam, kemasin kursinya kalau memang pada mau beli apa semua ya take away, bawa pulang, bungkus bawa pulang, bungkus bawa pulang. Jadi ini juga menyelamatkan para kurir, Pak, sebenarnya. Ya, jadi ada lagi lapangan pekerjaan yang terbuka. Ya, mudah-mudahan. Kurir saya juga lama-lama ini pengen jadi kurir, Pak, kalau pas begini modelnya. Ya itu. Terus yang himbauan saya yang kedua, teman-teman kita tenaga kesehatan, khususnya yang di puskesmas, di rumah sakit itu sangat rentan, sangat rawan untuk bisa terkonfirmasi terpapar COVID-19. Saya pesan sama teman-teman yang di rumah sakit, di dinas kesehatan ataupun para pelayan publik supaya tetap patuhi protokol kesehatan, minimal gunakan masker. Sementara ini petunjuknya masker 2 lapis, gunakan masker 2 lapis. Apalagi yang dihadapi sama yang di rumah sakit, di puskesmas itu kan orang-orang sakit yang pasti sakit ya, Mas. Kalau orang yang mau bikin SIM kok di sini orang sehat, atau tanpa gejala. Tapi kalau di rumah sakit orang yang datang itu kan pasti orang yang sakit. Nah, ini tetap waspadalah teman-teman. Mudah-mudahan ikhtiar dengan protokol kesehatan yang disiplin, nantinya vaksin model yang kita inginkan atau kita rencanakan bisa dilaksanakan, kita segera bebas bisa beraktivitas normal. Dan sebenarnya saya juga sempat dengar bahwa justru Bapak ini agak kurang sepakat ya kalau tiba-tiba lockdown karena menyangkut aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keseluruhan. Nah, itu kita dukung apa yang menjadi concern ataupun menjadi maklumat dari pemerintah. Kebijakan pemerintah bahwa pemerintah menerapkan sekarang PPKM yang dimana sekali lagi teman-teman desa dari tingkat RT, RW, dusun, desa harus proaktif betul, mendewasakan masyarakat kita, jadi tidak memanjakan masyarakat tapi mendewasakan masyarakat kita supaya memang sebenarnya kalau kita sadari bangsa kita ini kan tangguh. Jadi seberapa tangguh sih bangsa kita, seberapa perjuangan bangsa kita, seberapa disiplinnya ya ini, dan seberapa solidnya bangsa kita, seberapa solidnya. Mudah-mudahan kita insya Allah solid. Mudah-mudahan khususnya di Luwu ini sementara waktu karena cakupan saya Luwu, mudah-mudahan masyarakat Luwu ini bisa memahami, mengerti, melaksanakan. Amin. Mudah-mudahan cepat semua selesai. Badai pasti berlalu kalau kata Krisya. Jangan lupa channel saya Dani Danul 77 dan channel saya Kampung Pak D untuk channel desa dan Arfan Basmin untuk channel. Untuk subscribernya Dani Danul saya mohon nanti ada giveaway dari saya nanti.
Please. untuk apa namanya? Untuk pakai data lah. Pakai data. 10 orang masing-masing pakai data 100.000. Akan kita pilih nanti bagi teman-teman yang subscribe. Persyaratannya subscribe channelnya Kampung Pak D dan channel apa namanya? Arfan Basmi. Tinggal di capture nanti melalui DM di Instagram saya. Dani Danul juga Instagram saya. Ini jangan lupa di subscribe ya. Ini penting kalau Danik Danul ini penting. Bukan perintah. Saya ingin menekan ini. Iya Pak. Jadi mungkin begitu Pak. Oke, Mas. Ini sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala dan mewakili masyarakat dan mungkin nanti akan ada sesi selanjutnya manakala saya sangat membutuhkan jawaban dari Bapak tentang apa saja yang Siap, kita kapan-kapan selalu siap. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih semuanya. Podcast Fazlu. Ngobrol yuk.